Studio. Wah, sharing-sharing tipis-tipis tiap hari Jumat. Lihat aja di YouTube Salihah Studio ya. Pantau dan pantau buat kalian yang suka nulis, buat kalian yang belajar nulis atau pengen jadi penulis ya. Insya Allah aku coba sharing-sharing ilmuku yang selama di kampus, ilmuku yang aku ikut pelatihan di beberapa lembaga gitu ya. Nanti coba aku sharing yang sekiranya bisa teman-teman buat belajar secara otodidak ya. Kali ini aku mau memaparin sebenarnya apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dialami oleh para penulis pemula ya. Yang pertama itu mulai dari perencanaan. Seorang penulis sebelum menulis itu harus merencanakan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau nggak ngerencanain pasti akan dan sering mandek ketika nulis. Contohnya apa? Misalkan apalagi nulis novel itu berbab-bab. Kalau kita nggak punya perencanaan bab 1 bahas apa, bab 2 bahas apa, bab 3 apa, 4 apa dan seterusnya, nggak punya rencana, bisa jadi tengah-tengah mandek dan nggak lanjut lagi. Eman banget waktu yang sudah kita upayakan untuk nulis ternyata terbuang begitu aja. Maka jangan sampai lakukan itu, jangan sampai itu terjadi. Maka buatlah rancangan. Kak, kan aku bukan nulis novel, gimana? Hello, nulis artikel, nulis opini, nulis puisi itu harus direncanakan sebelum menulis. Kalau misalkan nulis opini ya, mau nulis apa sih gitu ya? Mau apa yang mau diangkat, berita apa yang mau diangkat. Misalkan ada berita A, kita ambil ini berita A, thread, udah ya. Oh, kita harus cari dari berita itu mana yang akan diangkat untuk ditulis. Karena nggak mungkin berita itu akan ditulis lagi di tulisan opini secara lengkap dan utuh. Mungkin kita bisa ngambil sebagian dari berita tersebut. Maka kita harus melihat poin dari berita itu apa. Setelah itu kira-kira kita akan nulis seperti apa. Jadi bikin skenario. Oh, ini nanti akan nulis ini A, B, C, D dan seterusnya. Kayak gitu. Itu harus benar-benar direncanakan. Nah, kalau puisi, Kak, aku kan cuma nulis puisi loh. Nulis puisi itu juga bukan cuma gitu ya. Tapi juga harus direncanakan. Puisi yang seperti apa? Kak, aku cuma satu puisi. Pernah nggak sih ikut lomba gitu ya? Pertanyaan pertama. Ikut lomba misalnya judulnya harapan. Kalau kamu nggak ngerencanain mau nulis apa isi kontennya, ketika akan menguraikan kata-kata itu akan lebih sulit. Karena apa? Karena di otak kita itu tidak ada bayangan seperti apa yang kita tulis. Maka itu yang harus sangat diperhatikan ya. Ketika nulis tentang harapan, maka kira-kira poin yang akan diangkat apa? Harapan apa? Harapan untuk negeri, harapan untuk sekolah, harapan untuk keluarga, harapan untuk apa? Gitu ya. Itu harus jelas. Kalau harapan untuk negeri, apa yang kamu harapkan untuk negeri? Poin-poinnya ditulis dulu. Ketika semuanya udah jelas, ketika draft itu sudah matang, barulah kita mulai menulis. Maka perencanaan ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, kesalahan kedua, biasanya seorang penulis itu punya perencanaan tinggi banget gitu ya. Tapi ternyata apa? Nggak mulai-mulai. Kalau nggak mulai-mulai sama aja nggak bisa jadi penulis. Maka kesalahan kedua biasanya cuma mikir, cuma batin, cuma ngebayangin dia jadi penulis, tapi dia nggak praktek. Sama aja itu ya. Maka yang kedua adalah mulailah, segeralah. Terus yang ketiga, kesalahan ketiga ini dia seperti gak sabaran. Kok gak mari-mari sih tulisanku iki? Aku pengen dan cepet mari ngono. Biasanya itu. Yang kedua, aku harus nulis latihan berkali-kali nih. Katanya kalau misalkan tulisan kita biar bagus, kita harus memperbanyak jam terbang kita ini. Aku udah berkali-kali tapi ternyata
nggak ada pembaca, nggak ada yang minat ke tulisanku gitu ya. Itu namanya gak sabar, gopo hai. Maka kita untuk menjadi seorang penulis harus sabar. Sabar pertama harus sabar ketika proses nulis kadang lama gitu ya. Yang kedua sabar, mungkin bisa jadi dirimu masih belum mendapatkan peta orang-orang yang menyukai tulisanmu gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini, sejatinya seorang penulis atau ketika kita nulis pasti ada orang yang suka gitu ya, ada yang suka dengan tulisan kita, entah itu berapa. Ketika kita masih belum mendapatkan yang klik, maka kita harus lihat ya. Makanya di sini juga perlu pembacaan pasar. Kalau bahasa bisnis ya, kita harus baca pasar. Kita nulis untuk siapa, umur berapa, wilayah mana aja, itu yang harus kita sasar. Oh, orang-orang Jawa Timur misalkan, umur sekitar 18 sampai 25. Maka lihatlah gaya-gaya bahasa mereka gitu ya. Kita lihat gaya bahasa mereka, kita ikuti, kita coba praktekkan gitu ya. Kudu sabar dalam berproses. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh penulis pemula gitu ya. Mungkin itu dulu sharing singkat pada pembahasan ini. Untuk selanjutnya bisa next lihat video saya ya gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.